Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 27 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku Daniel, terharu karena penglihatan yang kualami, dan hatiku sangat gelisah oleh karena penglihatan yang telah kulihat. Maka aku mendekati salah seorang yang berdiri di sana, dan aku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan memberitahukan maknanya. Keempat ekor binatang besar itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat, yang berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Binatang itu sangat menakutkan, bergigi besi dan berkuku tembaga. Binatang itu melahap dan meremukan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Aku juga ingin mendapat penjelasan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya. Aku juga ingin mendapat penjelasan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata serta mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk terdahulu, serta nampaknya lebih besar dari semua tanduk yang sudah ada. Tanduk itulah yang kulihat berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usia datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan datanglah waktunya orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi, dan yang berbeda dengan segala kerajaan lain. Ia akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu, dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan bersidang, kekuasaan akan dicabut dari raja itu, ia akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan keagungan semua kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh
ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Senantiasa Berjaga-jaga dalam Iman. Saudara-saudari terkasih, beberapa hari ini penginjil Lukas mengajak kita merenungkan sabda Yesus mengenai akhir zaman. Merenungkan akhir zaman memang tidaklah menyenangkan bagi sebagian orang. Sejumlah bayangan mengenai bencana alam besar, malapetaka, kehancuran, tentu bukanlah hal yang menggembirakan. Namun demikian, bagi mereka yang percaya akan Kristus, akhir zaman bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itulah perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas, pasal 21, ayat 33. Kristus senantiasa mengajak kita untuk menyadari bahwa cinta kasih senantiasa abadi. Saudara-saudari terkasih, masa depan, layaknya masa lalu, merupakan masa di luar kuasa kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Satu-satunya kesempatan yang kita punya adalah saat ini. Sabda Allah senantiasa mengajak kita untuk berefleksi atas saat ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ajakan Tuhan Yesus ini dimaksudkan agar kita saat ini selalu siap sedia dan memelihara relasi dengan Tuhan. Usaha kita untuk menolong sesama, meneguhkan satu sama lain, mengampuni mereka yang bersalah, perlu dilakukan saat ini dan bukan besok. Ajakan Tuhan Yesus bukan agar besok atau minggu depan atau tahun depan kita harus berjaga-jaga, melainkan saat ini. Mungkin pada masa lalu kita merasa dihianati, disalahpahami, diabaikan, dimanfaatkan, dan karenanya kita merasa dendam. Namun itu telah berlalu, dan Tuhan Yesus tidak ingin agar masa lalu itu menguras energi kita untuk berjaga-jaga saat ini. Atau juga kita menghabiskan perhatian kita untuk hal-hal di masa depan dan lupa bahwa yang utama adalah tindakan dan usaha kita pada masa kini. Saudara-saudari terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, marilah kita memohon kepada Bapa di surga agar melalui Roh-Nya kita dimampukan untuk memaknai dengan sungguh momen saat ini. Semoga hari ini kita disadarkan untuk siap sedia dan berjaga-jaga dengan hidup dalam relasi dengan Kristus. Kebaikan kita, perhatian kita, dan pengampunan yang kita berikan kepada sesama hari ini merupakan tanda kehadiran Allah dalam hidup kita. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami mohon, semoga Engkau menguatkan kami untuk berjaga-jaga dan teguh dalam iman, sambil menantikan kedatangan kembali Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.